Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Panjawayudi, mahasiswa dalam jabatan PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di SMK Wisuda Karya Kudus pada jurusan Teknik Mesin. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelum memulai pelajaran, anda berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. SMK sah, SMK bah, SMK Wisuda Karya Kudus. Kami dari kelas 12 dan 3 yang jumlah profesional Oke, semuanya silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya? Oke, jadi kita hari ini nanti akan melakukan pembelajaran melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah pernah materi terkait parameter pemotongan, ya toh Mas? Ya. Kemudian kita menyelesaikan perhitungan terkait dengan kecepatan putar. Nah, sekarang Pak Fendi mau tanya, rumus kecepatan putar apa Mas? Yang tahu siapa? Angkat tangan. Yang tahu enggak? Ya, siapa Mas? Ferdinand. Oke, rumus kecepatan putar apa Mas? Oke, sip. Beri aplaus, Mas Ferdinand. Nanti Mas Ferdinand belajar, ya. Jadi hari ini kita nanti melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan melakukan berbagai pekerjaan dengan mesin bubut. Ya, hal ini penting karena apa? Di industri banyak sekali, terutama di bagian workshop itu mesin-mesin konvensional. Salah satunya ada mesin bubut konvensional, ada mesin flash konvensional. Nah, di sini kita mempelajari terkait dengan mesin bubut. Nah, mesin bubut itu bisa digunakan untuk mengerjakan apa saja. Dan nanti Pak Fendi akan menyampaikan materinya di sini. Ya, oke ya. Selama 55 menit ke depan, Pak Fendi akan menjelaskan dan kalian nanti mengerjakan. Ya, mengerjakan job yang nanti akan Pak Fendi berikan. Ya, nanti Pak Fendi akan berikan LKPD. Ya, satu kelompok satu LKPD. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, Pak Fendi akan mengisi presensi dulu atau jurnal, ya. Ini Pak Fendi akan mengisi jurnal dulu, ya. Ini mapel, bubut ya. Ini mesin bubut. Materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan apa tadi? Siapa yang ingat? Materinya apa tadi? Melakukan berbagai macam pekerjaan mesin bubut. Oke ya. Ruangnya kita berada di bengkel mesin. Ya. Keterangannya dari
Kita mulai jam pertama sampai jam 4. Ya, kelas 3 TM 2. Nah, yang mulai dari kamu dulu Mas Arba. Absen 8 Pak. Absen 8. Ini ya? Ya Pak. Oke, masuk ya. Oke. Ini alhamdulillah kelompok 11 TM 3 ini masuk semua ya? Berarti hijau semua. Setelah itu materi kita hari ini yang akan kita capai yaitu berkaitan dengan mesin bubut tadi. Sudah Pak Fendi jelaskan. Ya. Materi kemarin itu berkesinambungan dengan materi ini. Kalau misal kemarin kalian nggak berangkat, pasti ketika masuk di materi hari ini kalian tidak bisa mengikuti, ya. Karena ketika kita mau megang mesin, kita harus tahu setting parameter pemotongan dulu. Ya kan, Mas? Ya. Contoh, setting parameter pemotongan itu seperti apa? Yang pertama, setting bahan harus setinggi center. Ya enggak? Udah kerja harus center. Kemudian apa? Kita harus tahu kecepatan putar yang kita pakai. Kayak tadi Mas Ferdinand menyebutkan kecepatan putarnya yaitu rumusnya N sama dengan 1000 CS per P kali D. Itu harus kita pada nanti kita megang mesin. Oke ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya, Pak Fendi ada pretest, ya, mengukur berapa sepemahaman kalian terkait materi hari ini. Oke ya? Tidak banyak, ada 5 soal saja, ya. Nah, Pak Fendi akan menampilkan sekilas simulasi ya. Nanti kalian bisa membuka di HP kalian masing-masing di aplikasi Emira ya. Itu nanti kalian buka kemudian kalian kerjakan. Nah, contoh di sini. Oke ya. Nanti judulnya pretest bekerja dengan mesin bubut. Kalian buka. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Di sini Pak Fendi akan menampilkan sekilas saja. Saya simulasikan. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Kalau misal ragu-ragu, central ragu-ragu. Ya. Tapi waktunya cuma sebentar, paling 3 menit kalian harus selesai. Ini hanya pretest. Kemudian lanjutkan soal, hanya ada 5 soal. Bisa dipahami? Ya. Sekarang silakan keluarkan HP masing-masing. Ya, siapa? Nama siapa? Dani Ardiansa. Oke. Kita lihat Mas Dani Ardiansa. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini contoh. Tadi Mas siapa? Dani Ardiansa ya. Nah, ini sudah ada tanda tangannya di sini, ya toh Mas. Terus nilainya 20. Ini Mas Ardian Caroni 40. Terus siapa lagi? Mas Ferdinand mana? Ferdinand 60. Ya, ini betul 3. Oke. Berarti rata-rata ini masih belum paham ya. Apa ini mengukur dari pretest, berarti kemampuan kalian untuk memahami materi masih kurang. Nah, inilah pentingnya kenapa pertemuan hari ini ya kita adakan, yaitu bekerja dengan nanti Pak Fendi jelaskan ya, Pak Fendi tampilkan slide ya, apa saja yang itu kita butuhkan pada hari ini sehingga nanti kalian bisa lebih paham lagi. Ya toh Mas? Ya. Inilah pentingnya pretest untuk mengukur kesiapan kalian, kemampuan awal kalian, pengetahuan awal kalian terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Gitu ya? Ya. Sudah semua ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi ya. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada parameter pemotongan seperti ini, ya Mas. Tadi yang disampaikan Mas Ferdinand, salah satu
kecepatan putar itu masuk dalam parameter pemotongan. Kemudian gerak makan atau feeding, ya toh Mas. Kemudian ada kedalaman pemotongan. Jadi diameter sekian nanti dikurangi sekian itu kedalaman pemotongannya berapa. Kita kemarin sudah belajar terkait dengan itu. Nah, untuk saat ini yang kita akan sampaikan yaitu berkaitan dengan jenis pengerjaan benda kerja di mesin bubut. Nah, salah satu tadi yang Pak Fendi pretestkan yaitu adalah ini. Ya enggak? Ada pembubutan buka atau surface terrain. Ya, itu bagaimana? Ya tadi keluar loh, ada pertanyaan. Kemudian yang dinamakan boring itu seperti apa? Ya toh Mas? Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah salah satu bentuk-bentuk. Pak Fendi tanya, untuk poin B itu mengerjakan apa? Poin B itu ini. Ini mengerjakan apa? Pekerjaan apa? Apa? Mas Adrian? Alur ya? Oke, sip. Kalau pekerjaan poin F itu apa? Mas Arba? Kartel. Oke, sip. Kemudian pekerjaan D itu apa? D. Mas Eka? Bubut dalam. Oke, sip. Nah, kemudian langkah-langkah proses pembubutan. Coba Mas siapa tadi yang berdiam? Mas Viko. Nah, coba baca yang keras Mas Viko. Langkah-langkah proses pembubutan. Ya, yang pertama Pelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien. di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita mau mengerjakan gambar ya, yang pertama kita harus butuh apa dulu? WP, rencana kerja. Ya toh Mas? Dari rencana kerja itu nanti kita breakdown. Ya. Nanti Pak Fendi kasih LKPD satu kelompok satu. Ya. Nah, dari WP itu nanti kalian breakdown karakteristik bahan, ya enggak? Ya, jenis bahannya apa saja, bahan yang kalian pakai itu apa saja, ya, kalian tuangkan di situ. Nah, ini contoh bahan bubut, ya. Yang pertama bahan bubut, ya, bahan karakteristik sifat, itu keras dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya ini sudutnya. Ini dulu waktu kelas 10 sudah disampaikan, ya enggak? Sudut ujung berapa? Pada rata kanan. Yang normal 80. Tergantung jenis bahannya apa. Kalau bahannya keras, itu sudutnya lancip apa tumpul? Hah? Keras, bahannya keras lancip apa tumpul? Sudutnya tumpul ya. Kalau kalian kasih yang lancip, nanti patah. Cukup, gitu ya. Nah, ini contoh pembubutan teknik ya. Jadi putarannya itu harus berlawanan. Gitu ya. Kemudian ini keterangan benda kerja. Nah, ini tadi rumus yang dipakai. Oke. Nah, pada prinsipnya kecepatan pemotongan suatu material tidak perlu dihitung. Karena setiap material telah memiliki kecepatan memotong sendiri-sendiri berdasarkan karakteristiknya. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan itu sering berbeda ya. Kita dapat bahan ST37 ya, kita lihat tabel ya. Kalau ST37 bahan baja lunak itu apa itu CS-nya berapa ya. Bahan yang digunakan HSS apa karbet ya, kita harus lihat tabel. Gitu ya. Oke, ada penampang, jadi tatal, pendingin itu penting ya. Ketika kita melakukan proses pembubutan itu harus ada proses pendinginan, coolant ya. Supaya apa? Bahan yang kita kerjakan itu tidak berubah bentuk dan bahan yang kita gunakan ini juga awet, tidak cepat kumpul. Nah, ini adalah tabel tadi yang mau dijelaskan. Ketika bahannya itu terdiri dari baja perkakas ya. Kalau kita pakai bahan HSS, nah itu kisaran 25 sampai 45. Seperti itu ya. Kalau pengen yang halus itu antara 75 sampai 100. Nah, seperti itu.
Ini proses pembubutan ulir. Nanti kita juga dalam LKPD di dalamnya ada proses pemulihan, ya. Ulir. Ya, sebelum ulir nanti kita harus menggunakan ini mal dulu, ya. Namanya mal ulir atau kalau orang lapangan bilang, orang bengkel bilang itu mal ikan, ya, dengan sudut 60. Nanti bahannya disetting seperti itu. Oke ya. Nah, setting bahan ulir juga, ya, nanti sudutnya 60 derajat, itu ya, pada eretan atas, ya. Ya, langkah-langkah membubut ulir, coba silakan. Siapa yang mau baca? Baca yang keras, Mas Agung, ya. Langkah-langkah membubut ulir. Yang pertama, menentukan jenis mesin bubut yang sesuai. oke. Yang terakhir, cek ulir yang telah dibuat dengan menggunakan maltisar. Ya, kalau tadi mal ulir, kalau ini yang terakhir maltisar. Maltisar itu yang kayak apa? Yang ada giginya itu, ya. Tergantung pisah yang kita buat, ya. Mulai dari 0,5, 1, 1,25, 1,5 sampai 1,75 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita materi hari ini cukup, ya. Nah, sekarang Pak Fendi akan menampilkan sebuah video, ya. Di YouTube sudah ada, Mas, karena Bapak upload di YouTube juga sewaktu-waktu. Misal kalian nanti di rumah daripada buka yang tidak baik, ya Mas. Nah, kalian bisa manfaatkan untuk membuka video Pak Fendi, yaitu mengerjakan yang kerja. Nah, ini. Ini mesin bubut nomor berapa kira-kira? Hah? Mesin bubut nomor 5. Kalau bubut dalam kecepatannya berapa? Hah? Berapa? Rendah apa tinggi? Tinggi. Tinggi apa rendah? Oke? Cukup ya? Ya. Videonya nanti bisa dilihat di HP masing-masing. Langkah selanjutnya yaitu Pak Fendi akan membagi kelompok, ya. Satu kelompok berisi 4 anak. Satu kelompok 4 anak. Nanti bisa mengelompok, Pak Fendi akan kasih masing-masing LKPD 1. Silakan nanti LKPD-nya didiskusikan bersama kelompok. Kemudian dari bidang kerja yang Pak Fendi kasih, silakan kalian jadikan sesuai dengan LKPD yang Bapak kasih. Gitu ya? Dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah selesai, langsung penilaian. Ya. Di lembar LKPD ini, ya, yang pertama ada tata tertib, ya, seperti biasa, ya Mas. Harus artinya, misal kalau membubut itu harus memakai kacamata dan sebagainya, ya. Kalau membubut walaupun kelompok itu yang operator hanya 1 anak, yang lainnya melihat, mengingatkan, nanti gantian. Di sini ada lembar kerja, ya. Ada urutannya sudah. Misal nomor 1 kalian harus mengerjakan ini dulu. Kemudian ada gambar, ya. Ada gambarnya. Nanti ini kalian tempelkan. Kalian mengerjakan melihat gambar, bukan melihat BP tapi melihat gambar. BP-nya kalian sudah hafalkan langkahnya tadi, ya. Misal langkah pertama mengerjakan diameter ini dulu. Setelah itu diameter ini 1 but, terus dibalik dan sebagainya. Oke? Kemudian di langkah terakhir ada lembar penilaian. Kalau sudah penilaian, ya, baru nanti presentasi. Ya, salah satu mempresentasikan. Kalian mengalami kesulitan apa saja ketika mengerjakan, sampaikan ke teman-teman. Barangkali nanti teman-teman punya solusi. Kelompok 1, langsung saja ya. Tapi bagi ini silakan agak di sini Mas. Biar agak nyaman nanti diskusinya. Ya. Oke.
Ambil budaya kerja satu. Nah, silakan kalian diskusikan ya, sehingga nanti pada saat mengerjakan kalian sudah paham langkah kerjanya. Oke? Ya. Nah, ini coba. Ini kan berarti langkah pertama kami harus pastikan budaya awal sesuai dengan ukuran. Ya tahu kan? Kemudian facing hanya just for play ya. Ketika kalian mau facing itu hanya rata bisa cukup karena facing awal. Ya toh Mas. Setelah itu nanti di guring. Ya toh? Setelah guring nanti di wood. Ya. Oke. Sudah cukup? Cukup? Oke, kalau cukup silakan langsung ke mesin kelompok 1 di mesin nomor 4, kelompok 2 mesin nomor 5, dan kelompok 3 mesin nomor 7. Silakan. Disiapkan alatnya, benda kerjanya, semuanya ya. Oke. Pakai kacamatanya. Pasang bahan tidak ada masalah. Mana? Harus di center ya. Kalau enggak nanti ada benjolan sampai cek. Kan memanjang, kita bisa memanfaatkan skala ya toh? Nah ini juga nah, setelah itu setting nol yang diameter ya. Satu putaran ini berjarak 20 ya. Jadi satu putaran ini itu 20 mili. Kalau mencapai panjang 44 berarti dia ada 2 putaran ditambah berapa sekali? 4 mili. Kan gitu ya. Jadi 20. Sambil dilihat bagian sini aman enggak? Ya, jangan sampai nabrak. Aman ya. Nah, ini kan sudah sampai 40. Ya, kunci, putar, kecepatannya, masuk. Kecepatannya berapa? Ya, 300 apa 500 ya. Ya, coba dulu. Masuk pelan-pelan. Jangan terpilih dulu ya. Jadi misal kamu masuk 1 putaran, kembali setengah putaran. 1 putaran. Sampai 1/3 dari tirus. Berarti senter dulu harus masuk sampai 1/3 tirus. Itu kan ada tirusnya Mas. Iya, Pak. Nah, sampai 1/3-nya. Baru nanti selesai. Lagi.
kurangi. Sip. Nah, ganti bur 8 dulu ya. Berarti ya. Ketika facing, ya Mas, itu harus sesuai dengan ukuran. Ya. Misal ini tadi kan sudah 44. Kalau untuk mencapai panjang keseluruhan 80, berarti kurang berapa? 80 dikurangi 44 berapa? 30. Nah, berarti ini panjangnya ini harus 36. Kamu berarti harus mengurangi facing dengan panjang ini, selesainya 36. Gitu ya? Ya. Kita bisa memanfaatkan penandaan pada mata bur, ya toh Mas, kalian nanti ukur kedalamannya 27, atau kita bisa menggunakan ini skala, ya. Misal kamu cek nanti pakai VC vektornya, misal 20, berarti kan kurang 7 mili. Nah, ketika sudah mentok yang 20 nya kurang 7 mili, nanti pakainya ini. Oke ya. Kalau misal kalian masih ragu, kecepatannya kurangi saja. Ya, gitu terus sampai selesai. Oke, sesuai estimasi ya. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Mestinya dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, alat dirapikan, baru penilaian ke depan, ya. Jangan lupa kalau penilaian bawa alat ukur. Yang 3 bisa mendampingi, temannya yang lain bisa mendampingi. Oke. Yang 3 bisa digunakan. Buka lembar penilaiannya. Paling belakang. Tulis namanya ini kelompok aja ya, kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2 ya situ. Terus yang keduanya ini diameter 18 keluar, ini 18. Yang ini lihatnya sok. Olehnya masih belum masuk ya. Ini tadi yang 2 apa belum Mas? Ini yang 2 ya. Ini masih belum, berarti mulirnya ini masih kuat ya. Berarti no. Terus yang ini ukuran panjang 80. Nah, 80 pas ini. Yang terdepan ini 7,8. Yang 43,7. Yang ukuran 28, di sini 28. Sekarang kita nilai 80 ini berarti masuk ya. Nilainya 10. Kalau 8 plus minusnya berapa? 0,2. Ya loh, toleransi umum. Berarti masuk 10. Duduk. Yang lainnya ini bagus ya tampilannya ya. Iya, Pak. Ini masuk ini. Suaranya lihat, suaranya dengarkan.
Kalau seperti ini itu masuk berarti logonya harus bisa. Ya, ini bagus. Ini dari awal center itu sudah pas. Ya, ini kelompok 1 tadi ya? Ya, Pak. Yang ngebut awal tadi loh? Ya. Ya, sip. Bagus. Kenapa ini dinamakan plugin? Karena kalau masuk itu bunyi plug. Kamu percaya Pak? Percaya Pak. Terus lagi lah. Istilahnya seperti itu. Tapi enggak, ini hanya istilah ya. Tapi ini masuk bagus ya. Kasih go. Nah, ini. Oke, perkenalkan diri, silakan. Perkenalkan nama saya Arga Asri Maulana. Perkenalkan nama saya Daniel Biasa. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Putra. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kesulitan dan apa saja yang membuat kesulitan pembuatan bangsa ini. Yang pertama yaitu latar pembuatan tulis dan kecelakaan ini. Menurut saya dan menurut saya itu sangat sulit karena ini bisa menimbulkan pikiran dan bukan kartu yang panjang. Penelitian ya. Yang sulit di bagian mana? Coba dijelaskan. Yang sulit mengerjakan. Itu mengerjakan itu pada pelatihan ini sama bagian pembuatan ulinya. Oke, pembuatan ulir ya. Kalau pembuatan ulir itu kecepatannya berapa? Coba ada yang bisa jawab nggak dari kelompok yang lain? Ya, kecepatan berapa Mas? Katanya itu 95. 95. Oke, bisa masuk ya tadi ya? Oke ya? Oke, cukup. Kelompok 1 nilainya berapa tadi? 87. 82. Ya, 82. Oke, sip. Ini Pak Pedi dan tangan ini. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan. Makasih Pak. Ya, sip. Oke, cukup 1 aja ya. Karena kita sudah di penghujung waktu, ya. Kita masuk pada sesi penutup, ya. Jadi silakan bisa dibariskan LKPD yang kalian bawa, silakan kalian pelajari lagi, ya, di rumah. Kemudian benda kerja dan hasil LKPD nanti dikumpulkan setelah selesai. Oke ya? Oke, silakan dibariskan. Jam berat. Ya, Berat 4 berat. oke, silakan dikumpulkan LKPD sama benda kerjanya. Oke. Jadi evaluasi kita hari ini yang pertama, benda kerja kalian harus center ketika mengerjakan. Paham? Paham. Yang kedua, kalian harus lebih detail lagi terkait dengan parameter. Oke? Bisa dibagi? Parameter itu tadi ya terkait dengan kecepatan putar, ya, kedalaman penyayatan, feeding, ya. Harus kalian lebih detailkan lagi. Kalau feeding tadi hasilnya saya lihat cukup bagus. Ya, cukup bagus semua. Berarti sudah pas feedingnya. Tinggal apa? Kecepatannya sama pemakanan. Oke ya? Untuk evaluasi untuk hari ini, semoga ke depan kalian bisa mengerjakan sendiri dengan lebih maksimal. Ya, itu evaluasi untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, seperti yang sudah Pak Fendi tadi sampaikan, kalian nanti Pak Fendi kasih LKPD 1-1 mengerjakan per anak 1 karena hari ini kita sudah latihan, ya toh Mas? Harapannya ketika sudah latihan kalian paham, ya. Berarti pertemuan selanjutnya kita kapan Pak? Langsung praktek, ya. Tapi kalau ada yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan. Total mesin yang ada di sini 10.
Ya, nanti Pak Fendi akan bagi kelompok tiap mesin satu anak satu, di rolling. Ya, mungkin pertemuan besok absen 1 sampai 10, pertemuan selanjutnya absen 11 sampai 20. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Terakhir, ya. Nanti Pak Fendi akan memberikan tugas evaluasi di Emira lagi, ya. Sebentar. Nah, nanti di Emira, ya, Pak Fendi akan memberikan tugas lagi. Nanti di atasnya pretest, ya. Di atasnya pretest nanti ada tugas lagi, latihan soal. Oke ya? Tentunya soalnya nanti lebih banyak. Harapannya setelah hari ini kalian lebih paham. Dan ketika mengerjakan soal, nanti kalian bisa lebih baik dari hasil pretest. Sanggup ya? Jadi di rumah kalian membuka Emira kalian, HP kalian, membuka soalnya, kerjakan. Ya, Pak Fendi batasi waktu sampai pertemuan selanjutnya, berarti minggu depan. Gitu ya? Ada pertanyaan? Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Cukup lelah, cukup capek, ya toh? Tapi harus tetap semangat. Ya, sebelum kita akhiri, kita lihat kebahagiaan SMK. Ya, oke? Siap? SMK? Siap. SMK? SMK Wisdom yang Kudus? Oke, pada pertemuan hari ini Pak Fendi cukupkan. Hati-hati di jalan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.